Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Goirma Melima Yasha. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan tenis meja di Indonesia. Sebelum membahas sejarah tenis meja di Indonesia, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tenis meja. Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain tunggal atau dua pasang pemain ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil, bat dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan berupa meja. Induk organisasi olahraga tenis meja atau yang juga dikenal dengan nama pingpong ini adalah ITTF, yang kepanjangannya International Table Tennis Federation untuk tingkat dunia, dan PTMSI, kepanjangannya Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia untuk tingkat nasional. Tenis meja sebelum masuk ke Indonesia, permainan tenis meja ini sudah dikenal di Inggris sejak abad ke-19. Ketika itu, tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong, gosima, atau wiffwoff. Nama pingpong dipakai hampir di seluruh negara sampai sebuah perusahaan asal Inggris, J. Jacques and Son, menjadikannya merek dagang pada tahun 1901. Sejak itu, pingpong hanya digunakan jika permainan menggunakan peralatan dari Jacques, sedangkan perusahaan lain menamakannya table tennis. Pada masa itu, tenis meja menjadi permainan di kalangan kelas atas dan sering dimainkan di dalam ruangan setelah makan malam. Pada mulanya, peralatan yang digunakan berupa meja, sebaris buku yang disusun di tengah meja sebagai net, bola golf, dan dua buah buku sebagai pemukul bola. Namun, pada tahun 1901, seorang pecinta tenis meja, James W. Gibb, berhasil menemukan bola seluloid. Pada tahun yang sama, E. C. Goode membuat bat versi modern dengan cara memasang selembar lapisan karet yang berbintik-bintik pada papan kayu yang permukaannya dihaluskan. Inggris mendirikan Table Tennis Association atau TTA pada tahun 1921, diikuti berdirinya International Table Tennis Federation atau ITTF pada tahun 1926 dan USA Table Tennis atau USAT pada tahun 1933. Kejuaraan tenis meja yang pertama kali diadakan di London, Inggris pada tahun 1926. Pada tahun 1950, sebuah perusahaan alat olahraga di Inggris, S.W. Hancock, memperkenalkan bat baru. Kayu berlapis karet disatukan dengan lapisan sponge di bagian dasarnya sehingga menyebabkan tingkat kecepatan dan perputaran bola menjadi tinggi. Lalu, sejarah tenis meja di Indonesia. Perkembangan tenis meja di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dalam menghadapi kolonial Belanda. Di Indonesia, tenis meja baru dikenal pada tahun 1930. Ketika itu pelakunya hanyalah dari kalangan orang-orang Belanda dan kalangan tertentu dari pribumi, seperti para pejabat pribumi serta keluarganya. Pelaksananya pun hanya terbatas pada balai-balai pertemuan dan masih dianggap sebagai suatu permainan untuk mengisi waktu luang. Sekitar tahun 1940, banyak didirikan klub pingpong di lembaga-lembaga tertentu, seperti sekolahan dan kantor pemerintah, sehingga bagi bangsa Indonesia hanya kalangan tertentu pula yang dapat memainkannya.
Setelah Indonesia merdeka, mulailah terjadi penyebaran permainan pingpong ke khalayak ramai. Dan pada tanggal 5 Oktober 1951, di Surabaya diadakan Kongres 1 yang menghasilkan berdirinya Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia atau PPPSI. Berawal dari sinilah diadakan permasyarakatan olahraga pingpong ke seluruh lapisan masyarakat yang ada. Pada tahun 1958, di Surabaya diadakan Kongres Pingpong yang menghasilkan keputusan merubah PPPSI menjadi PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Pada tahun 1960, PTMSI telah diterima sebagai salah satu anggota TTFA. Kemudian pada tahun 1961, PTMSI diterima sebagai anggota penuh dari ITTF. Setelah itu, PTMSI aktif mengikuti kejuaraan-kejuaraan resmi tingkat Asia maupun tingkat dunia, yaitu antara lain pada tahun 1963, regu putra-putri mengikuti kejuaraan dunia ke-27 di Praha. Lalu tahun 1965 untuk kedua kalinya mengikuti kejuaraan dunia ke-28 di Ljubljana, Yugoslavia. Tahun 1966 sewaktu berlangsungnya Asian Games kelima di Bangkok. Tahun 1967, tim putra dikirim ke kejuaraan dunia ke-29 di Stockholm, Swedia. Tahun 1967, pada kejuaraan Asia ke-8 di Singapura. Lalu tahun 1968, Indonesia selaku tuan rumah kejuaraan Asia ke-9. Tahun 1969, untuk ketiga kalinya mengikuti kejuaraan dunia ke-30 di Munich, Jerman. Tahun 1970 mengikuti kejuaraan Asia di Nagoya, Jepang, khusus tim putra. Lalu tahun 1971 pada kejuaraan dunia ke-31 di Nagoya, Jepang, mulai ada peningkatan prestasi. Tahun 1972, Indonesia kembali menjadi tuan rumah kejuaraan Asia. Prestasi yang diraih adalah sebagai runner-up untuk tim senior putra-putri dan juara untuk tim junior putra. Dan tahun 1973, Indonesia mengikuti kejuaraan dunia ke-32 di Sarajevo, Yugoslavia. Selain kegiatan-kegiatan pertandingan itu, hal lain yang perlu diingat dalam perkembangan pertenis mejaan di Indonesia adalah berdirinya Silatama, kepanjangannya Sirkuit Laga Tenis Meja Utama, yang dimulai pada awal tahun 1983 yang diselenggarakan setiap 3 bulan sekali. Dan Silaturna yang kegiatannya dimulai sejak tahun 1986 yang diselenggarakan setiap 6 bulan sekali. Keikutsertaan Indonesia pada kejuaraan-kejuaraan resmi terus berlangsung sampai sekarang dengan prestasi yang menunjukkan fluktuasi. Hal ini dapat saja terjadi mengingat perkembangan tenis meja di negara-negara lain berlangsung dengan cepat dan penggunaan teknologi canggih untuk mencetak atlet terutama dalam pemilihan jenis karet pemukul, sarana dan prasarana latihan, proses latihan dan evaluasinya, serta usaha-usaha pembibitan atlet sejak dini. Begitulah sejarah dan perkembangan tenis meja di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.